Halo teman-teman, kalian pernah tidak merasa orang-orang menganggap bahwa anak yang tidak bisa matematika itu selalu dicap sebagai anak bodoh, tidak bisa berkembang dan susah untuk memiliki masa depan? Atau bahkan, kamu juga pernah berada di posisi ini? Padahal, setiap anak lahir dengan potensi kecerdasannya masing-masing. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin menceritakan salah satu film yang bisa merubah pola pikir kamu dan bisa kamu share ke orang-orang. Film ini berjudul Tara Zaman Par, berarti seperti bintang-bintang di langit, merupakan film asal India tahun 2007 yang menceritakan seorang anak laki-laki yang duduk di bangku sekolah dasar bernama Isan yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Bahkan, ia sering dicap sebagai anak yang bodoh, nakal, dan malas oleh gurunya. Ia juga memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis. Padahal, semua teman-teman kelasnya sudah pandai membaca, bahkan Isan kesulitan mengenal huruf. Misalnya, sulit membedakan antara D dengan B atau P. Isan juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Misalnya, top dengan pot atau ring dengan sing. Bukan hanya itu, Isan juga sering menulis huruf seperti terbalik sehingga membuat orang-orang yang membacanya kebingungan. Silence! Speak in English! The letters are dancing. Loud and proper! Stop it! Stop it! Namun, Isan sangat pandai menggambar dan melukis. Bahkan, buku-buku sekolahnya pun penuh dengan gambar-gambar hasil karyanya. Bahkan Isan berhasil menciptakan lukisan yang sangat indah di sebuah kompetisi dan membuat orang-orang yang awalnya sering menganggap ia tidak bisa menjadi lebih memperhatikan dia. Film ini memiliki pesan moral yang sangat berharga. Film ini mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan istimewa dengan kelebihannya masing-masing. Anak yang tidak pandai matematika bukan berarti dia bodoh. Begitu juga dengan anak yang tidak pandai olahraga, bukan berarti dia lemah. Sebab bahwa semua anak memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Untuk itu, kami akan membahas hal-hal yang mungkin bisa kamu kenali, potensi kecerdasan kamu atau anak-anak di sekitar kamu. Sumber ini berasal dari Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, yang merupakan seorang ilmuwan dan ahli matematika, ahli akuntan, ahli mesin, dan programmer komputer, di mana ia mengungkapkan ada 8 potensi kecerdasan anak. Apa sajakah itu? Mari kita simak. Yang pertama, musik harmoni. Anak-anak yang memiliki kecerdasan di bidang ini biasanya akan peka terhadap nada, irama, tone, dan musik. Biasanya mereka dapat menyanyi atau memainkan musik dengan komposisi nada atau pitch yang pas. Yang kedua, visual, bentuk. Anak-anak yang memiliki kecerdasan di bidang ini biasanya dapat membayangkan suatu wujud atau bentuk dan lokasi secara tepat. Potensi ini termasuk satu di antara 3 faktor kecerdasan umum yang artinya jika ini dikembangkan maka akan memudahkan seseorang dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang ketiga, verbal atau bahasa. Anak-anak yang memiliki kecerdasan di bidang ini biasanya akan mudah mengembangkan kosakata dan bahasa. Biasanya mereka tipe anak yang pandai membaca, menulis, bercerita, dan mengingat kata-kata yang pernah ia dengar dari orang lain. Potensi ini juga termasuk dalam salah satu faktor kecerdasan umum, sehingga jika diasah akan turut menyumbangkan peningkatan IQ anak. Yang keempat ada logika matematika. Anak-anak yang memiliki kecerdasan di bidang ini biasanya akan cepat mencari hubungan sebab akibat dari suatu kejadian, pandai mencari alasan yang masuk akal, mengerti konsep angka, dan mengkritisi hal-hal yang ia lihat tidak relevan. Potensi ini akan meningkat jika terus diasah dan juga merupakan salah satu aspek pengusung kecerdasan anak umum seperti IQ anak. Yang kelima, fisik atau kinestetik. Anak-anak yang memiliki kecerdasan di bidang ini biasanya dapat mengendalikan gerak tubuh menggunakan objek atau alat secara terampil. Misalnya, kecepatan anak dalam beraksi
dan ketepatan anak dalam mencapai target-target fisik seperti melompat, memasukkan bola ke gawang, melempar, menangkap, dan lain sebagainya. Yang keenam, interpersonal. Anak-anak yang memiliki kecerdasan di bidang ini biasanya peka terhadap perasaan orang lain. Ia mengerti pribadi dan kemauan orang lain, serta menikmati kerjasama atau berkumpul dengan berbagai tipe orang. Yang ketujuh, intrapersonal. Anak-anak yang memiliki kecerdasan di bidang ini biasanya suka introspeksi atau mengoreksi apa yang ia lakukan, menunjukkan keunikan dan mampu menebak reaksi orang lain meski tidak langsung bercakap-cakap. Yang kedelapan, natural alam. Anak-anak yang memiliki kecerdasan di bidang ini biasanya mudah mengenali ciri-ciri hewan, tumbuhan, ataupun alam, serta dapat memanfaatkannya secara produktif, misalnya dapat dipelihara, dijadikan objek belajar, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, demikian penjelasan dari kami. Terima kasih.